Baik, salam hormat kepada Ibu dosen pengapu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dan salam hormat untuk teman-teman lainnya. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Bombong, Prodi Manajemen, NIM 2019-410-005, semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sumber daya manusia, fungsi, tujuan, manfaat, dan ruang lingkup. Manajemen sumber daya manusia ialah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasi sebuah organisasi atau perusahaan. Dalam menjalankan kegiatan baik di organisasi atau perusahaan, dibutuhkan sumber daya manusia dan kompeten di bidangnya masing-masing. Dalam menjalankan kegiatan di sebuah perusahaan atau organisasi juga diperlukan manajemen sumber daya manusia agar kegiatan yang akan dilaksanakan berjalan dengan baik dan mencapai target yang diinginkan. Tantangan tersebut dapat dijawab melalui buku Manajemen Sumber Daya Manusia, Membangun Paradigma Baru oleh Dik Sodikin, Jaka Permana. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau biasa disebut MSDM menjadi salah satu bidang dari manajemen umum, seperti manajemen keuangan, manajemen pemasaran, serta manajemen operasional. Manajemen sumber daya manusia ini menjadi bidang kajian penting dalam perusahaan, karena problem yang dihadapi perusahaan bukan hanya persoalan bahan mentah, modal, alat kerja, dan produksi saja, tetapi juga problem sumber daya manusia yang notabene adalah pihak yang menjalankan dan mengelola faktor-faktor produksi sekaligus merupakan tujuan dari kegiatan produksi itu sendiri. Manajemen operasional adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan karyawan atau pegawai agar tercapai tujuan-tujuan individu, organisasi dan masyarakat. Pernyataan dari Filippo tersebut mengamankan pengertian manajemen sumber daya manusia sama dengan manajemen operasional. Fungsi manajemen sumber daya manusia. Tugas manajemen sumber daya manusia atau biasa disebut MSDM adalah untuk mengelola manusia seefektif mungkin agar diperoleh suatu satuan sumber daya manusia yang saling memberi manfaat. Manajemen sumber daya manusia atau disebut MSDM merupakan bagian dari manajemen umum yang memfokuskan pada sumber daya manusia. MSDM sendiri merupakan sebuah bidang studi yang mempelajari bagian peran serta hubungan manusia yang ada dalam membantu pencapaian tujuan dari organisasi maupun perusahaan. Pada buku berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia oleh Melayu SP Hasibuan ini, konsep MSDM akan dijelaskan secara mudah serta terstruktur untuk Grammaire. Pada prinsipnya, fungsi manajemen sumber daya manusia ini mencakup beberapa aktivitas yang secara signifikan mempengaruhi keseluruhan area kerja suatu perusahaan yang terdiri atas perencanaan, pengangkatan, pemberhentian karyawan, pengupahan, tunjangan, penilai kinerja, penghargaan dan pengembangan karir, pelatih, pengembangan keselamatan dan kesehatan kerja, kepemimpinan serta
produktivitas. Adapun fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia adalah sebagai berikut. Pertama, perencanaan sumber daya manusia. Bahwa perencanaan sumber daya manusia merupakan proses pengkajian, penelahan kebutuhan sumber daya manusia secara sistematis untuk memastikan bahwa sejumlah karyawan yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan keahlian yang telah ditentukan dan tersedia pada saat diperlukan. Analisis jabatan dalam perusahaan untuk menentukan tugas, tujuan, keahlian, pengetahuan, serta kemampuan yang dibutuhkan. Perencanaan dan peramalan permintaan tenaga kerja perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Mengembangkan serta mengimplementasikan rencana untuk memenuhi kedua kebutuhan di atas. B. Pengangkatan pemberhentian karyawan. Pada proses ini, kegiatan pengisian formasi yaitu merekrut karyawan, serta seleksi pada pelamar juga berpenempatan formasi fungsi manajemen sumber daya manusia. Semakin rumit karena berbagai peraturan memberi peluang yang sama untuk seluruh lapisan masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan serta semakin mengkomplekskan informasi jabatan yang diisi. Proses pengangkatan dan pemberhentian karyawan meliputi A. Rekrutmen calon pelamar pekerja. 2. Seleksi calon pekerja atau karyawan yang sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan perusahaan. C. Mengadakan proses pemutusan hubungan kerja dengan baik kepada karyawan. Manajer sumber daya manusia perlu hati-hati pada saat menyaring calon karyawan. Proses rekrutmen dan evaluasi pekerja diantaranya ialah blanko lamaran, interview, tes psikolog, serta pengecekan referensi. Ketika sudah berakhir masa jabatan atau masa kerjanya, maka perusahaan memiliki tanggung jawab harus melakukan pemutusan hubungan kerja dengan karyawan dengan sebaik-baiknya. Ketiga, pengupahan tunjangan. Upah kepada karyawan dikatakan berhasil jika pada dasar keadilan dan kewajaran. A. Keseimbangan antara upah yang dibayar dengan pekerjaan yang berbeda dalam satu perusahaan. B. Pembayaran upah yang adil dan wajar kepada karyawan atau pegawai yang berbeda dalam jabatan yang benar-benar sama dalam satu perusahaan. 4. Penilaian kinerja pengembangan karir. Fungsi ini dilakukan setelah karyawan atau pegawai bekerja dalam sebuah perusahaan. Tidak hanya penilaian positif, perusahaan juga menganalisis apabila kinerja karyawan atau pegawai yang negatif. Fungsi nilai kerja ini meliputi A. Penilaian dan evaluasi kinerja karyawan atau pegawai. B. Analisis serta pemberian pendorongan kinerja karyawan atau pegawai. C. Pemberian bantuan untuk karyawan atau pegawai dalam rangka pengembangan karir. Penilaian kinerja terhadap karyawan atau pegawai ini untuk menentukan beberapa pantas penghargaan yang diberikan untuk karyawan atas kinerjanya sehingga bisa digunakan untuk acuan pengembangan karir. Lima, pelatihan pengembangan. Perusahaan dapat melatih karyawan serta mengembangkan melalui prosedur formal maupun informal. Prosedur formal bisa dilakukan dengan pengembangan jabatan baru atau sebagai alat untuk mengikuti perubahan secara teknologis. Sedangkan prosedur informal bisa berlangsung di tempat kerja dan diadministrasikan oleh karyawan yang senior. 6. Keselamatan dan kesehatan
kerja. Pada proses ini, manajemen sumber daya manusia berfokus pada A. Perencanaan dan penerapan manajemen keselamatan serta kesehatan kerja. B. Penerapan program-program motivasi karyawan atau pegawai. C. Penyusunan strategi mengatasi konflik perusahaan. D. Perhitungan tingkat produktivitas perusahaan. 7. Penerapan efektivitas hubungan kerja. Pada fungsi ini, perusahaan harus mampu membuat standar bagaimana hubungan kerja yang efektif dan efisien dapat diimplementasikan. Kegiatan bisa dilakukan di antaranya: A. Saling menghormati hak-hak antar karyawan atau pegawai. B. Menetapkan prosedur bagaimana keluhan pekerjaan disampaikan. C. Melakukan kegiatan penelitian mengenai manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Apabila perusahaan tidak berhati-hati dalam menangani setiap problem hak-hak karyawan atau pegawai, maka bisa muncullah aksi-aksi protes seperti yang terjadi di beberapa perusahaan di Indonesia. Tujuan manajemen sumber daya manusia. Tujuan manajemen sumber daya manusia pada masing-masing perusahaan bersifat variatif. Caseway memberikan pendapat bahwa tujuan manajemen sumber daya manusia adalah memberi pertimbangan manajemen dalam membentuk kebijakan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki karyawan atau pegawai yang memiliki kinerja tinggi, selalu siap mengatasi perubahan, serta memenuhi kewajiban sebagai pekerja secara tegal. Tidak hanya itu, tujuan selanjutnya adalah menerapkan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur sumber daya manusia yang kemungkinan perusahaan mampu mencapai tujuannya. Manfaat sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan aset penting dalam sebuah perusahaan sehingga hal ini perlu dirancang secara efektif. Beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari manajemen sumber daya manusia. A. Perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang sudah ada secara baik. Manajer sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan perlu memperhatikan kelebihan serta kekurangan yang dimiliki perusahaan seperti jumlah karyawan yang tersedia, masa kerja masing-masing, pengetahuan serta skill yang dimiliki, bakat yang perlu dikembangkan, serta minat karyawan yang bersangkutan. B. Produktivitas dari karyawan yang sudah ada semakin meningkat. Manajemen sumber daya manusia yang baik tentu akan memprofesionalitas dalam penempatan formasi karyawan. Terlalu banyak karyawan juga tidak baik untuk sebuah perusahaan dan bisa berdampak penurunan semangat karyawan. Kekurangan karyawan juga tidak baik untuk perusahaan, akan mengakibatkan pekerjaan terhambat, jadi harus tepat. C. Penentuan kebutuhan tenaga kerja atau karyawan. Kebutuhan akan tenaga kerja di masa mendatangi baik dalam arti jumlah maupun kualifikasinya untuk mengisi formasi tertentu dan menyelenggarakan aktivitas baru. Perusahaan yang sudah besar perlu memiliki perencanaan yang strategik, pemanfaatan, serta kebutuhan sumber daya manusia pada masa mendatang bisa meliputi jumlah karyawan yang dipromosi, menduduki jabatan yang lebih tinggi, beberapa lowongan yang kosong, jumlah karyawan yang dibutuhkan dalam waktu tersebut, hingga jumlah kebutuhan pegawai yang berkualitas. D. Penanganan informasi
ketenagakerjaan. Penanganan informasi sumber daya manusia yang dimiliki bisa meliputi masa kerja setiap karyawan, status perkawinan, tunjangan, jumlah penghasilan, pendidikan, dan pelatihan yang pernah ditempuh. Keterampilan khusus yang dimiliki karyawan dan jabatan pernah diduduki. Penelitian. Sebelum melakukan perencanaan, maka diperlukan penelitian termasuk penelitian mengenai manajemen sumber daya manusia. Hal ini dilakukan guna mendapatkan gambaran serta keterangan akurat untuk menjadi landasan dalam aktivitas manajemen sumber daya manusia. Ruang lingkup dari divisi human sangatlah luas, di mana mereka memiliki tanggung jawab serta tugas sebagai bagian personilnya serta perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tenaga kerja. Baik, itu saja materi dari saya. Sekian dan terima kasih.